Semangat pagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun perahu berlayar pagi, jalan tetap kami kembangkan. Bersama saya Erika, saya Suci. Beragam informasi tentunya hanya di Kabar Sepekan. Peringati Hari Anak Nasional, PLN Indonesia Power Wilayah Banten bekerja sama dengan Polres Cilegon adakan khitanan massal. Sebagai salah satu wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan, PLN Indonesia Power Wilayah Banten diantaranya UBP Banten 1 Suralaya, UBP Suralaya, dan UBP Cilegon berkolaborasi dengan Polres Cilegon menyelenggarakan kegiatan khitanan massal. Acara yang diselenggarakan di halaman kantor Polres Cilegon ini diikuti oleh lebih dari 200 anak dari berbagai wilayah Cilegon dan sekitarnya. Kegiatan khitanan massal ini merupakan wujud kepedulian terhadap kesejahteraan dan kesehatan anak-anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Selain mendapatkan layanan khitanan secara gratis, setiap anak juga menerima bingkisan berisi perlengkapan sekolah dan sembako yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan mereka sehari-hari. Kegiatan seperti ini dapat terus diadakan sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempererat hubungan antara berbagai elemen di Provinsi Banten. Dukung pengembangan pendidikan, UBP Telo terima kunjungan Industri Politeknik Negeri Ujung Pandang. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Telo menerima kunjungan industri dari mahasiswa program studi D4 Teknik Pembangkit Energi jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ujung Pandang atau PNUP. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kurikulum akademik kunjungan industri sekaligus untuk meningkatkan awareness produk PLN dan proses produksinya dengan memberikan tur ke area site pembangkit. Program pengembangan teknologi dan wawasan dalam dunia industri ini mendapatkan apresiasi dari pihak kampus. Mahasiswa mendapatkan wawasan baru serta meningkatkan pengetahuan dan pengalaman di dunia industri sesungguhnya. Tingkatkan kewaspadaan, PLN Indonesia Power UBP Bengkulu adakan simulasi tanggap darurat kebakaran dan bencana alam. UBP Bengkulu UP PLTATES berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Damkar Kabupaten Lebong menggelar simulasi tanggap darurat bencana alam dan kebakaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor UP PLTATES dengan melibatkan seluruh pegawai dan tenaga ahli daya UP PLTATES. Tim BPBD Lebong menurunkan 8 orang personil dan tim Damkar Lebong menurunkan 6 orang personil dan 1 unit mobil damkar dalam pelaksanaan simulasi tanggap darurat kebakaran dan bencana alam. Kegiatan simulasi tanggap darurat kebakaran dan bencana alam ini merupakan kegiatan rutin dilaksanakan di lingkungan UP PLTATES. Dengan adanya simulasi ini akan menguji, mengevaluasi, serta memahami kondisi darurat dan gangguan sehingga ke depannya UBP Bengkulu UP PLTATES mampu melakukan pengamanan bila kondisi terburuk yang terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, juga untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan stakeholder yaitu BPBD dan Damkar Kabupaten Lebong. Sebagai upaya pelestarian lingkungan untuk mengurangi sedimentasi, PLN Indonesia Power UBP Merica lakukan budidaya kopi di daerah aliran Sungai Serai. Berita ini kami rangkum dalam Kabar Sepekan on Location bersama Condro, Tommy, dan Vicky. Kenapa kopi? Karena laksana tinta kehidupan yang pekat, merangkum perjalanan panjang dari biji hingga tegukan. Ia adalah metafora waktu yang diseduh, pahit manis yang berkelindan, bak suka duka yang kita cecap. Disinilah biji kopi Arabica Senggani ditanam. Halo kawan PLN IP, hari ini kami bersama Dirjen PPKL KLHK Republik Indonesia, Senior Leaders PLN IP, dan stakeholder terkait. Hari ini kita akan panen kopi di Desa Pegunungan dengan jenis Arabica Senggani.
kopi khas Desa Pegunungan dengan potensi panen tahun ini sebanyak 21 ton. Untuk itu, yuk kita panen. Kopi Arabica Senggani ini dikenal oleh para ahli dan penikmat kopi sebagai varietas Arabica yang mempunyai cita rasa manis seperti gula aren. Kawan PLNIP, saat ini saya sedang bersama perwakilan dari kelompok Tani Bangkit yang mengelola lahan kopi ini. Dari cerita kita, ini adalah panen ketiga dari kopi ini dengan histori sempat terserang penyakit ya Mas ya di tahun 2023. Dan uniknya ini teman-teman, ada treatment yang dilakukan oleh kelompok untuk mengobati penyakit pada tanaman kopi. Kita lihat yuk. Oh, jadi ini Mas Imam, treatment yang dilakukan oleh kelompok petani untuk penyakit ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Imam, ini seperti apa? Ya, jadi ini treatment untuk penanganan penyakit kopi. Ini masih ada beberapa pohon. Nah, ini salah satu pohon yang masih berpenyakit. Ini menggunakan sistem injeksi, kita menggunakan infus. Ada 4 macam, ini 4-4-nya berbeda. Yang pertama ini POCH, yaitu pupuk organik cair hayati yang sudah dibikin, kemudian dimasukkan. Kemudian yang kedua ada Trichoderma. Ini untuk mengatasi layu fusarium, ada bakteri Trichoderma. Kemudian ini ada Bevaria bassiana, yaitu jenis jamur untuk menjadi insektisidanya, yaitu insektisida organik. Kemudian yang ini air, karena ini musim kemarau, ketika kering terjadi kekeringan, jadi tetap ada tambahan air agar nutrisinya bisa diserap oleh kopi tersebut dengan maksimal. Oke Mas Imam, kita lihat-lihat lagi yuk. Ya, siap. Pertama, ucapan terima kasih kepada Indonesia Power, khususnya Indonesia Power Merica. Tahun lalu saya berkunjung ke sini, tapi tahun lalu situasinya banyak tanaman yang mengalami penyakit. Terus kita diskusi dan juga ada ide dari teman-teman Indonesia Power untuk membawa akademisi untuk tadi menunjukkan bagaimana sih caranya untuk mengatasi kopi yang sakit. Dan udah ditunjukkan juga tadi ada infus, kemudian juga ternyata setelah dilakukan infus, dilakukan pengobatan, produksinya yang rata-rata di sini ada sekitar 6 kilo per pohon menjadi 14 kilo per pohon. Jadi ada kemajuan. Dan tentu kita berharap ini Bu Murti sebagai lokal hero ini juga dicontoh oleh komunitas-komunitas yang lain. Sehingga masalah esensial, masalah pokoknya adalah mengurangi sedimentasi dari das rayu ini dan juga mengkonservasi tanah, mengkonservasi air bisa dilakukan menjadi kegiatan yang bersama-sama. Baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Kementerian KLHK atas bimbingan maupun masukan dan support dari KLHK sehingga kami unit binaan di sini petani kopi bisa berkembang dengan lebih baik. Program ini berhasil didukung oleh banyak pihak, terutama Pentahelix, sehingga kita bisa menerapkan pola tanam budidaya kopi lebih baik lagi. Dan sekali lagi terima kasih kepada KLHK. Oke, baik, pertama kami ucapkan terima kasih Pak Dirjen dan jajaran sudah hadir. Ini adalah wujud nyata dari kami pengelola pembangkit listrik yang ada di Merica agar konservasi lahan, rehabilitasi lingkungan itu berjalan. Dan pilot projectnya adalah Desa Pegunungan. Terus kami support. Tadi Bu Kades menyampaikan harapan-harapan, kami akan
kolek itu kemudian ke depannya terus kita akan kerjasamakan agar daerah hulu itu semakin terawat lingkungannya dan tidak menghasilkan erosi di waduk becak. Senggani jiwa dalam tegukan kopi, rasanya tak hilang, melekat di hati. Saya Condro dari Pegunungan, sampai jumpa di Kabar Sepekan On Location minggu depan. Wah, aromanya sampai sini ya, Ci? Iya nih, jadi pengen ngopi deh. Yuk ngopi, kopi apa? Nah, kita mau minum kopi dari Mitra Binaan UBP Merica. Kira-kira apa ya namanya? Bagi yang tahu, tulis di kolom komentar. Yang benar akan mendapatkan hadiah menarik. Berita tersebut mengakhiri Kabar Sepekan kita pada hari ini. Saya Suci dan saya Erika. Pamit undur diri. Sampai jumpa di Kabar Sepekan edisi selanjutnya. Salam energi of things.